Jadi para nabi itu diutus oleh Allah memang bukan untuk meninggalkan kekayaan. Walaupun Nabi Sulaiman kaya, tetapi beliau tidak meninggalkan kekayaan. Yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh para nabi kepada keluarganya, terutama ya, jauh dibandingkan orang alim. Seperti bulan purnama dengan gugusan bintang-bintang. Masya Allah, bulan purnama hanya satu, gugusan bintang-bintang ini ribuan, tapi cahayanya terkalahkan dengan yang satu. Tuh, orang alim. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh, tariqan, suatu jalan, yabtaghi fihi ilman, untuk menuntut di dalamnya satu ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan membuka atau mempermudah baginya thariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Man salaka, barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya untuk menuntut satu ilmu. Ya, barang siapa yang menempuh, antum berangkat dari rumah, pamit sama istri, tidak ada tujuan lain untuk ke majelis ilmu ini, itu termasuk. Maka antum termasuk hamba-hamba Allah yang dimaksud oleh baginda Nabi. Alhamdulillah. Maka Allah akan mempermudah jalan antum menuju surga. Ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sudah janji Allah, apa yang mau kita khawatirkan? Satu-satunya zat yang tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi sungguh sangat beruntung pada saat seseorang melangkahkan kakinya dengan satu tujuan, untuk mendapatkan satu ilmu. Allah akan mempermudah, membuka jalan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajni hatiha, la tadau. Tadau itu membentangkan, membuka. Di situ ada huruf lam. Maka lam di sana adalah lam taukid. Lam taukid itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Maka dimaknakan la tadau, sungguh benar-benar, tidak ada keraguan artinya. Maka terhadap orang yang menuntut ilmu, malaikat-malaikat itu, kata baginda Nabi, membuka sayap-sayapnya. Li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, ridho bima yasna'u, ya. Betul ya? Ridho bima yasna'u. Apa ya? Diartikan ridho bima yasna'u ini dengan apa yang diperbuatnya. Jadi para malaikat itu membuka sayapnya, membentangkan sayapnya untuk melindungi para penuntut ilmu. Kemudian karena ridho dengan apa yang diperbuat, malaikat pun itu membentangkannya dengan ikhlas. Dengan ikhlas, ridho. Kemudian wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, ulama itu, kalau diartikan lebih dalam lagi,
La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Di sini kembali lagi ditambahkan dengan lam taukid. La yastaghfiru lahu, benar-benar akan dimintakan ampun baginya, man fis samawati, oleh siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan oleh siapa saja yang ada di bumi, hattal hitanu fil ma, sampai sehingga atau sampai hitanu fil ma, yaitu ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan yang ada di air, di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada orang alim, orang yang berilmu. Subhanallah. Ini keutamaan-keutamaan luar biasa bagi para penuntut ilmu. Maka pada saat seseorang itu sudah mempunyai ilmu, maka segala makhluk yang ada di langit, kalau segala makhluk yang ada di langit, ya termasuk para malaikat. Kemudian segala makhluk yang ada di bumi, bahkan disampaikan sampai ikan-ikan yang ada di air, yang ada di lautan. Subhanallah. La yastaghfiru lahu. Mereka itu akan selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu tadi kepada Allah. Masya Allah. Ya, bukan hanya bangsa manusia. Inilah keutamaan ilmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa fadlul alimi alal abidi, dan keutamaan orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah. Abid, orang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan purnama ala sairil kawakib, atas gugusan bintang-bintang. Gugusan sairil kawakib itu gugusan bintang-bintang. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Orang alim itu ahli ilmu, abid ahli ibadah. Dibandingkan keduanya ini, maka orang yang ahli ilmu, orang yang alim itu seperti bulan purnama. Dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti gugusan bintang-bintang. Sekarang ini bukan bulan purnama kan? Ya, mungkin kalau langit itu enggak mendung, kita akan melihat gugusan bintang-bintang itu dengan jelas. Betul ya? Tapi pada saat bulan purnama itu muncul, maka gugusan bintang-bintang itu menjadi tidak terlihat lagi. Menjadi redup. Karena apa? Cahayanya bintang-bintang tadi tertutupi, terkalahkan oleh cahayanya bulan purnama. Itulah perumpamaan orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Bukan berarti orang ahli ibadah itu tidak baik, baik. Tetapi keutamaannya kalah jauh dibandingkan orang alim. Seperti bulan purnama dengan gugusan bintang-bintang. Masya Allah, bulan purnama hanya satu, gugusan bintang-bintang ini ribuan, tapi cahayanya terkalahkan dengan yang satu. Tuh, orang alim. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innal ulama'a, dan sesungguhnya ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu, tidak mewariskan dinaron, dinar, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan dirham. Innama, sesungguhnya, warrathul ilma, warrathul ilma, tasdid ya. Innama warrathul ilma, sesungguhnya yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu itu, akhada bihaddin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak.
Ulama itu, para sahabat semua dikatakan oleh Nabi pewaris Nabi. Dan para Nabi itu tidak mewariskan kekayaan. Memang para Nabi itu tidak mewariskan kekayaan. Karena di dalam satu hadis baginda Nabi menyampaikan, kami para Nabi ini semuanya adalah para penggembala. Maka para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Termasuk aku. Aku adalah penggembala kambing dari masyarakat kota Mekah. Jadi para nabi itu diutus oleh Allah memang bukan untuk meninggalkan kekayaan. Walaupun Nabi Sulaiman kaya, tetapi beliau tidak meninggalkan kekayaan. Yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh para nabi kepada keluarganya, terutama ya, itu adalah ilmu. Di sini jelas Rasulullah menyampaikan, warrathul innama warrathul ilma. Sesungguhnya yang diwariskan itu adalah ilmu. Sebelum mewariskan kepada umatnya, mewariskan kepada siapa? Seseorang itu mewariskan sesuatu pasti kepada keluarganya dulu. Sebelum beliau mewariskan kepada umatnya. Kalau umatnya diwarisi, mana mungkin keluarganya tidak akan diwarisi? Paham tuh? Kalau sudah umatnya orang lain diwarisi, tidak mungkin keluarganya tidak akan diwarisi. Pasti keluarganya yang akan diwarisi lebih dahulu, baru kemudian orang lain. Nah, yang diwariskan oleh para nabi jauh lebih istimewa dibandingkan hanya dinar dan dirham, dibandingkan hanya kekayaan. Kekayaan diwariskan. Coba kita lihat sekarang. Berapa banyak orang tua kaya, kemudian dia meninggal, memberikan warisan kepada anaknya kekayaan yang melimpah. Tetapi hanya beberapa lama, beberapa tahun, habis. Karena apa? Karena si anak ternyata tidak punya kemampuan mengelola. Tetapi kalau ilmu yang diwariskan, maka tidak akan pernah habis. Akan semakin bertambah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Asalkan yang diwariskan itu mau wa nasyarahu, menyebarluaskan. Jangan warisannya diambil sendiri, hanya dikuasai sendiri. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang sangat beruntung adalah orang yang mau mengambil warisan tadi, ilmu tadi. Orang yang seperti itu, maka dialah orang yang telah mengambil bagian yang paling banyak. Kalau orang mau mengambil ilmu dari ulama, berarti dia telah mengambil warisan, bagian yang besar. Eman kan, kalau kita lupakan, kita lewatkan begitu saja. Ya kan? Keutamaan-keutamaan ilmu ini disampaikan. Baik, sekarang kita rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.